Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalankan rutinitas seperti biasanya. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Arum Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Topik dengan NIM 15136200012, mempresentasikan mengenai proposal pendidikan yang berjudul Penerapan Case-Based Learning Pembelajaran Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK di SMK Diponegoro 1, Jakarta Timur. Jadi, di sini saya akan membahas beberapa bab yang terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pembelajaran hakikatnya merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya. Nah, yang saya teliti di sini, saya meneliti di SMK Diponegoro 1 di Jalan Sunan Giri nomor 5 RT 8 RW 15 Rawamangun. Dengan tujuannya untuk melihat langsung bagaimana proses pembelajaran dan mengetahui teori serta metode apa sih yang diterapkan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada bab 2 kajian pustaka. Pada kajian pustaka di sini ada yang namanya teori belajar. Secara pragmatis, teori belajar merupakan sebuah prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dengan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita sebut dengan KBBI, secara etimologis belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, dari definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Selanjutnya ada macam-macam teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik, yaitu proses belajar yang terjadi karena adanya stimulus. Kemudian yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif ini memandang bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tidak hanya disebabkan oleh stimulus, tetapi faktor lain yaitu insight yang berarti pemahaman atau kesadaran tentang kebermaknaan stimulus. Kemudian yang ketiga ada teori humanistik. Teori ini memandang bahwa terjadinya proses belajar tidak hanya karena faktor stimulus dan insight, tetapi terjadinya juga karena adanya proses aktualisasi pada diri individu, yakni berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku belajarnya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini sebuah langkah yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran apa sih yang mau kita pilih, serta untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Nah, di sini ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, ada metode tutorial. Yang kedua, ada metode demonstrasi. Yang ketiga, ada metode debat. Yang keempat, ada metode role playing. Dan yang kelima, ada metode problem solving. Metode tutorial yang pertama ini, sebuah metode yang mengelola pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan. Jadi, guru memberikan sebuah bimbingan kepada para siswanya. Kemudian yang kedua ada metode demonstrasi. Demonstrasi ini sama seperti kita sebagai guru misalnya memperagakan atau menunjukkan proses situasi atau cara bekerja pada sebuah praktik. Kemudian yang ketiga ada metode debat. Metode debat di sini untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, khususnya dalam segi public speaking. Kemudian yang keempat ada metode role playing. Metode ini cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan. Jadinya
Di sini guru memberikan sebuah ruang untuk para mahasiswa atau siswanya untuk berimajinasi untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Dan yang kelima ada metode problem solving. Problem solving di sini guru memberikan sebuah masalah, bagaimana cara siswa atau mahasiswa untuk mengatasi masalah yang guru berikan, seperti itu. Kemudian ada pendekatan pembelajaran. Di sini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu teacher center dan student center. Pada pendekatan teacher center, pada pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru, yang dimana di sini lebih aktif gurunya dibandingkan siswanya. Dan yang kedua ada student center. Nah, kebalikannya di sini guru memberikan sebuah ruang untuk siswanya itu lebih aktif daripada gurunya. Jadi di sini guru bertugas hanya untuk mengawasi dan memberikan arahan jika siswanya salah, seperti itu. Kemudian ada case-based learning. Apa sih case-based learning? Case-based learning ini merupakan sebuah strategi yang mempromosikan belajar aktif siswa berbasis kasus pembelajaran CBL. CBL itu apa? Sebuah rancangan metode instruksional yang merupakan sebuah varian dari pembelajaran berorientasi proyek. Kemudian ada metode penelitian yang berada di bab 3. Metode penelitian dalam proposal ini menggunakan penyusunan secara observasi langsung dan wawancara. Nah, di sini ada rincian pelaksanaannya. Observasi ini yang pertama, saya mengantar surat perizinan terlebih dahulu, kemudian saya mengobservasi proses belajar mengajar dalam kelas school multimedia dan wawancara dengan guru. Cara pengumpulan datanya, yang pertama ada tinjauan kelas, di mana saya mengikuti proses pembelajaran di kelas school multimedia SMK Diponegoro 1 Jakarta Timur ini. Kemudian di sana guru mengajarkan dan menerangkan tentang interaksi manusia dan komputer secara langsung dengan panduan lembar observasi. Kemudian yang kedua dengan wawancara. Dalam pengumpulan data, selain menggunakan tinjauan kelas, saya juga menggunakan wawancara dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi setelah kelas, saya menyamarkan gurunya untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait metode dan strategi apa saja sih yang dilakukan oleh Bapak Guru tersebut. Nah, di sini ada hasil pelaksanaan observasi. Hari Senin, 29 November, di SMK Diponegoro 1 Jakarta Timur, nama guru Ahmad Boni, jumlah siswa ada 16 orang, karena ini sistemnya masih setengah offline, setengah online, seperti itu. Nah, di sini ada form penilaian. Jadi ketika guru menjelaskan, menerangkan, ketika poin 1 ada, berarti saya centang seperti itu. Ini juga masih sama. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pada observasi ini, saya mendapatkan sebuah wawasan baru mengenai pelaksanaan pembelajaran interaksi manusia dan komputer atau IMK dengan menerapkan pembelajaran case-based learning dengan cukup baik. Namun, kita tidak dapat memungkiri bahwa pada saat ini sedang berada pada masa pemulihan dari online ke offline, yang dimana mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran sangat terbatas. Namun, di balik itu semua, dari pihak Sekolah SMK Diponegoro 1 Jakarta ini sudah mengoptimalkan agar pembelajaran tetap terlaksana dan stabil. Dan tidak hanya itu, pembelajaran berlangsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Kemudian sarannya berdasarkan hasil observasi, peran guru di sini memang sangat penting dalam mengoptimalkan pembelajaran dengan memberikan inovasi-inovasi atau metode pembelajaran agar siswa yang offline maupun online dapat berinteraksi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini ada lampiran di mana saat guru membuka sebuah pembelajaran, kemudian ketika siswa diberikan sebuah studi kasus dan mereka mempresentasikannya dengan hasil pembicaraan mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.